Bab 581. Token Perintah Langit, Tanah Suci. 100.000 tahun. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, ditahan di suatu tempat selama 100.000 tahun, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Tak heran jika roh pedang ini begitu serakah, jika orang biasa telah ditahan selama 100.000 tahun, bahkan jika mereka tidak gila, kepribadian mereka akan terdistorsi, bukan? Awalnya aku merasa ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi, tetapi aku tidak memiliki cara lain, karena baik majikanku atau para master itu, bukanlah sesuatu yang dapat kulawan pada saat itu. Tidak ada cara lain, aku hanya dapat secara diam-diam memisahkan sebagian kesadaran dan menyimpannya di dalam sarung pedang kunoku, kemudian melarikan diri dari kuburan, berharap menemukan cara untuk menyelamatkan tubuhku, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan keluar setelah 100.000 tahun kemudian. Kata roh pedang. Warrior yang merenung, lalu berkata, pertama-tama, aku bersimpati dengan pengalamanmu, tetapi kamu juga tahu bahwa bahkan leluhur pendiri sekte pedang tidak dapat pergi mengambil tubuhmu. Kamu membiarkanku pergi, bukankah ini artinya sama dengan membiarkanku mati? Kamu juga telah banyak membantuku, dan aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika kekuatanku sudah cukup di masa depan, aku pasti akan menyelamatkan tubuhmu. Bagaimana? Sudah terlambat. Roh pedang berbisik, begitu pendekar hitam keluar, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menghancurkan kesadaran utamaku. Sampai saat itu, aku sudah bukan diriku lagi. Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, kamu harus mengerti satu hal, jika kita pergi, itu sama saja dengan pergi mati. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, ucapan leluhur pendiri sekte pedang yang tidak dapat menyelamatkan tubuhku adalah sebuah kebohongan. Dia bukannya tidak dapat menyelamatkan, tetapi memilih untuk tidak menyelamatkanku. Karena pada saat itu, jika tubuhku diselamatkan, segelnya akan runtuh, dan banyak pendekar hitam yang akan keluar. Pada saat itu, bahkan dia tidak bisa menghentikan pendekar hitam itu, jadi dia memilih untuk tidak menyelamatkannya. Ternyata seperti itu. Warrior yang terdiam cukup lama, lalu berkata, bahkan jika kita menyelamatkan tubuhmu, bagaimana dengan para pendekar hitam itu? Bagaimana aku bisa menghadapinya? Serius, jika aku bisa, aku sangat bersedia membantumu, karena membantu, sama dengan membantuku. Namun, kamu juga harus memahami bahwa sekarang kita, jangankan setengah suci, bahkan jika alam kaisar bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan, dan di sana, tingkat yang paling rendah adalah setengah suci. Roh pedang berkata, dulu, maksudku adalah kamu pergi menyelamatkan tubuhku setelah kamu sudah dewasa sepenuhnya, tetapi sekarang, benar-benar sudah akan terlambat. Bahkan jika tidak menyelamatkan tubuhku, pendekar hitam juga akan keluar. Satu-satunya perbedaan adalah jika kita pergi, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan tubuhku. Jika tidak pergi, maka aku akan menghilang dari dunia ini, dan pendekar hitam itu akan tetap keluar. Sepertinya kita tidak memiliki pilihan. Warrior yang tersenyum pahit. Kita harus melakukannya secepat mungkin. Kata roh pedang dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mengangguk. Begitu warrior yang meninggalkan lembah penghancur jiwa, dia menerima jimat transmisi suara dari Sheila King. Setelah mendengarnya, warrior yang memiliki niat membunuh di dalam matanya, karena tidak disangka Julian Luo telah mendapat bantuan dari klan laut wilayah Laut Ribuan Iblis. Pasukan Julian Luo telah mendarat di tanah Laut Ribuan Iblis, dan pasukannya telah pindah ke selatan menuju kota kuno. Sekarang, kota kuno sedang dalam bahaya. Warrior yang menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju kota kuno dengan mayat leluhurnya.
Alasan kenapa dia tidak kembali ke wilayah selatan adalah karena saat dia mengetahui bahwa pasukan Julian Luo telah masuk ke Laut Ribuan Iblis, Pharaoh Ding sudah berinisiatif untuk membiarkan tentara wilayah selatan berkumpul dan bergegas menuju kota kuno. Tentu saja hal ini didukung oleh Kaisar Xi dan Kaisar Monster. Pada saat ini, hampir semua pasukan elit di wilayah selatan telah bergegas ke kota kuno, terutama di dalam pegunungan puluhan ribu. Ketika warrior yang melintasi pegunungan puluhan ribu, dia menemukan bahwa di dalam pegunungan puluhan ribu, monster hitam yang tak terhitung jumlahnya sedang bergegas menuju kota kuno. Gunung-gunung bergetar. Awalnya, Kaisar Xi dan Kaisar Monster tidak begitu bertekad untuk melawan kerajaan Ding Han, karena jarak antara keduanya terlalu besar. Jika mengambil pegunungan puluhan ribu sebagai perbatasan, dan menjaganya mati-matian, mungkin masih memiliki kesempatan, tetapi kedua pasukan saling berperang, dan tidak ada harapan di wilayah selatan. Namun setelah mengetahui bahwa warrior yang masih hidup dan menjadi tingkat kelima alam bangsawan, Kaisar Xi dan Kaisar Monster tidak ragu lagi. Menjaga mati-matian, suatu saat akan tiba hari di mana mereka tidak bisa menjaganya lagi. Pertarungan sampai mati, masih ada secercah kehidupan. Setidaknya, bahkan jika kalah, mereka bisa membuat kerajaan Ding Han kehilangan harga yang mengerikan. Kota kuno. Kota kuno adalah penghalang alami untuk wilayah selatan. Jika tentara Julian Luo ingin pergi ke selatan, jika mereka tidak melewati kota ini, mereka setidaknya harus menempuh jarak ribuan mil dari bagian barat kota kuno atau dari bagian timur. Tetapi tidak peduli dari arah mana, Julian Luo tidak akan memilih kedua itu. Karena terdapat gunung yang menjulang di kedua bagian, dan juga terdapat berbagai rawa terjal dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali master alam bangsawan, bahkan master alam spiritual tidak bisa lewat dari tempat-tempat ini. Karena itu, dia hanya bisa lewat dari kota kuno. Kediaman penguasa kota di kota kuno. Di dalam ruangan, terdapat Lesti Qin dari Kekaisaran Qin, Clara Xiao dan Pharaoh Ding dari Sekte Pedang, dan Monster Hitam, seorang pria kuat dari Kekaisaran Monster Hitam. Orang yang berasal dari kediaman penguasa kota adalah Jesse Lu. Menurut perkiraan awal, master dari alam bangsawan yang dibawa oleh kerajaan Ding Han kali ini setidaknya sebanyak 15.000 orang, dan master alam spiritual setidaknya sekitar 600.000 orang, termasuk banyak pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ini hampir merupakan semua master elit dari seluruh wilayah tengah. Pharaoh Ding berkata dengan perlahan, dan kita, para master alam bangsawan semuanya berjumlah kurang dari 5.000 orang, para master alam spiritual, hanya sekitar 200.000 orang, dan jumlah alam pemenang kurang dari 1/20 jumlah kerajaan Ding Han. Mendengar ucapan Pharaoh Ding, raut wajah semua orang yang berada di sekitar tampak sedikit jelek, karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Pharaoh Ding berkata, namun, kita memiliki penghalang alami kota kuno. Jika kita hanya bertahan tanpa menyerang, kita masih bisa bertahan sampai jangka waktu tertentu. Tetapi kalian semua harus mengerti bahwa bertahan bukanlah strategi jangka panjang. Yang harus kita lakukan adalah memukul mundur Julian Luo, memukul mundur berkali-kali. Selama waktu sudah berlalu, sekte dan keluarga bangsawan yang mengikutinya di wilayah tengah pasti akan mundur juga. Begitu muncul ketidaksepakatan dalam kubu mereka, kesempatan kita sudah datang. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa bertahan ketika ada perselisihan di dalam kubu mereka? Lesti Qin yang berbicara. Pharaoh Ding tersenyum kecil dan berkata, itu tidak sulit, yang sulit adalah bagaimana kita bisa menghindari perselisihan dalam kubu kita.
Aku percaya bahwa kekuatan perwakilan yang hadir di sini sudah memiliki tekad untuk bertarung dengan kerajaan Ding Han sampai mati. Tetapi aku ingin bertanya, apakah keluarga dan pasukan kecil yang bergantung pada kalian juga memiliki tekad seperti ini? Kekaisaran monster hitam tidak akan memiliki pengkhianatan terhadap klan monster hitam. Kata pria yang berasal dari kekaisaran monster hitam. Sisanya terdiam, terutama Lesti Qin dari Kekaisaran Qin. Di dalam Kekaisaran Qin, ada banyak keluarga aristokrat dan kekuatan kecil yang terikat pada Kekaisaran Qin. Meskipun kekuatan kecil dan keluarga aristokrat ini telah menyatakan bahwa mereka akan berdiri bersama dengan Kekaisaran Qin, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan selalu seperti itu? Lesti Qin sama sekali tidak percaya diri, karena sebelum dia datang, Kekaisaran Qin secara diam-diam telah memusnahkan beberapa keluarga aristokrat yang ditemukan memiliki niat lain pada Kekaisaran Qin. Pada saat ini, Pharaoh Ding berkata lagi, selain berperang melawan kerajaan Ding Han, kita juga harus berhati-hati terhadap kekuatan dan keluarga aristokrat di dalam kubu kita. Karena begitu mereka dan Julian Luo bergabung, maka ini akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi kita. Begitu Julian Luo menghancurkan kota, apakah menurutmu dia akan melepaskan kita pergi? Tidak mungkin. Setelah membunuh kita, dunia manusia ini akan berada di bawah kekuasaannya. Jadi, semuanya, harap berhati-hati dengan kekuatan dan keluarga aristokrat yang bergantung pada kalian. Begitu menyadari bahwa mereka memiliki niat yang berbeda, bahkan jika tidak memiliki bukti, tolong kalian harus bunuh mereka. Melakukan hal seperti ini mungkin dapat menyebabkan kepanikan dan rasa jijik bagi banyak keluarga aristokrat dan kekuatan. Lesti Qin mengerutkan keningnya. Ini adalah periode yang luar biasa sekarang, jadi kita hanya bisa menggunakan cara yang luar biasa, kata Pharaoh Ding. Pada saat ini, riak muncul di ruang kosong di hadapan Pharaoh Ding. Setelah beberapa saat, Pharaoh Ding mengerutkan keningnya. Ada apa? Tanya Lesti Qin. Pharaoh Ding bangkit, melihat ke arah utara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mata-mata melaporkan bahwa terdapat dua pria dan seorang wanita dengan pakaian aneh muncul di tengah pasukan Julian Luo. Kemudian tentara Julian Luo berhenti sejauh 100 mil dari kota kuno. Apa maksudmu? Tanya Jesse Lu. Pharaoh Ding berkata, setelah dua pria dan satu wanita ini muncul di pasukan Julian Luo, mereka melakukan satu hal, yaitu membunuh selusin lebih master alam bangsawan di dalam pasukan Julian Luo. Ini adalah hal yang baik. Jesse Lu berkata, itu membuktikan bahwa ketiganya juga merupakan musuh Julian Luo. Pharaoh Ding menggelengkan kepalanya, dan berkata, setelah ketiga orang ini membunuh lebih dari selusin master alam bangsawan Julian Luo, Julian Luo tidak berani melawan, bahkan mengundang ketiganya masuk ke dalam istananya. Menurut mata-mata kami, kostum ketiganya sangat aneh, tidak seperti kostum dari wilayah manapun di benua ini, apalagi ketiga orang ini terlihat sangat sombong. Aku harap tidak muncul masalah baru lagi. Di dalam istana Julian Luo. Apakah kamu adalah raja manusia? Seorang pria yang memakai segala macam jimat aneh memandang Julian Luo. Di sampingnya, terdapat seorang pria yang mengenakan pakaian yang sama dengannya dan seorang wanita yang mengenakan gaun biru kristal. Beraninya kamu. Pada saat ini, seorang jenderal di dalam istana tiba-tiba berteriak dengan marah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, dia melihat pria yang baru saja berbicara, menjentikkan jarinya, dan sebuah jimat yang aneh keluar. Ekspresi sang jenderal berubah, dan dia buru-buru mengeluarkan penjara ruang. Namun jimat tersebut tidak terpengaruh oleh penjara ruang, dan langsung menancap ke dalam tubuhnya.
Kemudian, dengan keras, tubuh master tingkat kelima alam bangsawan meledak dengan aneh. Setelah meledak, jimat itu terbang kembali ke tangan pria itu. Ekspresi semua orang di dalam ruangan berubah. Ekspresi Julian Luo bahkan lebih jelek untuk dilihat lagi. Alasan kenapa dia membiarkan ketiga orang ini masuk adalah karena dia merasa bahwa mereka bertiga sangat kuat dan aneh. Dia ingin mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan membunuh orang di depannya lagi dan lagi, benar-benar telah mengabaikannya. Tepat ketika semua orang hendak berkerumun, pria itu mengeluarkan token dan menggoyangkannya di depan Julian Luo. Melihat token ini, Julian Luo mengerutkan keningnya, kemudian berkata dengan muram, "Tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu." Namun, pada saat ini, Tiardo Luo muncul di depannya. Melihat token, Tiardo Luo menunjukkan ekspresi yang kompleks dan terkejut, kemudian berkata, "Token perintah langit. Tidak disangka kalian benar-benar memiliki token perintah langit. Kalian adalah orang dari Tanah Suci." Bersambung.